Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Rizik mulai panik ketika dia berceramah di depan jamaah. Kalau di atas panggung itu coba kalian perhatikan, kayaknya wajah-wajah bukan orang pribumi. Kalau di bawah panggung itu mungkin ada berbumi tapi sedikit. Dia berkata, kalau ada orang yang begal nasab maka usir, jangan dikasih panggung. Ini kan provokasi. Rizik, ingat ya, Anda ini tamu di Indonesia. Jangan coba-coba menjadi raja di tanah orang. Jangan coba-coba menjadi majikan di negeri orang. Coba perhatikan, duduk yang di atas panggung itu bukan orang-orang pribumi, wajah-wajah bukan orang pribumi. Terus yang di bawah panggung itu sebagian adalah pribumi. Coba kalian pikir ya, kita yang diadu domba, bukan dia yang mengadu. Cobalah cerdas sedikit, jangan mudah dibodohi oleh orang-orang tersebut. Mempunyai kepentingan di negeri ini, ingin menguasai. Paham itu. Kalau kita ingin mengikuti ulama, ya cukup ulama-ulama kita, ulama-ulama NU, kapasitas keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Tidak mudah provokasi. Ceramah-ceramah ulama NU itu menyejukkan. Beda dengan kelompok-kelompok sana, ya, selalu provokasi. Nanti saya tampilkan videonya. Kelihatannya Rizik ini panik 1000 kali kalau melihat ekspresinya. Itu gak karu-karuan. Panik. Kenapa panik? Coba ya, secara logika, ketika dia tidak terbukti bukan keturunan Nabi, maka konsekuensinya adalah akan ditinggal kabur oleh jamaahnya. Makanya dia panik ya. Baklawi ini musuh satu saja kerepotan, gak mampu. Musuh Kiai Imad satu orang saja, Baklawi sudah kerepotan, kalang kabut ya. Maka kita patut bersyukur kepada Kiai Imad. Dia memberi semangat girah kepada kita semua. Jangan mudah dibodohi oleh kelompok-kelompok sana yang mengatasnamakan dzurriyyah Nabi Muhammad. Ya Allah. Terus memframing kebodohan Imad go internasional. Tidak masuk akal. Wong musuh ilmiah kok dibales koyok ngono. Wah, gak karu-karuan Baklawi. Tunjukkan kapasitas keilmuannya ya. Nanti saya tunjukkan video Habib Rizik mulai panik ya, ceramahnya provokasi kepada umat Islam. Bahkan dia mengatakan anti-Islam. Jangan kasih panggung orang-orang yang anti-Islam. Siapa yang anti-Islam? Mayoritas Indonesia Islam.
gak melok berjuang, melok kowal-kowal, yo rezeki. Nggak tahu malu dia. Masyarakat harus lebih cerdas lagi, lebih pandai lagi memilih pemimpin. Dia dinobatkan oleh kelompoknya imam besar dari Hong Kong. Mau menyaingi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tidak mampu dia, tidak mampu. Kapasitas keilmuannya tidak mampu, sosialnya tidak mampu, tidak bisa menyatukan umat Islam di Indonesia, tambah membuat perpecahan di Indonesia. Tidak mampu dia, tidak mampu. Jangan ikuti. Masa ada ulama yang ceramahnya selalu provokasi. Ulama atau ulama itu ngopi dulu. Rizik, tenang saja, tenang. Jangan panik gitu toh. Biasa. Kita simak bersama-sama ya. Tapi dibuat ketawa saja ya. Buat hiburan saja. Apa yang dikatakan Habib Rizik ini bukan penuh keilmuan ini ya, provokasi, wis buat hiburan saja ya, dengarkan saja sambil ngopi, sambil ketawain kita aja ya. Kita simak bersama-sama video dari Habib Rizik yang kelonjatan kepanasan oleh Kiai Imad ya. Kita simak bersama-sama. Cinta kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Udah terus. Udah, jangan dihabisin di sini buat yang lain. Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua. Innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Jangan ya, Bang. Apapun bentuknya saudara. Jangan hina keluarganya, jangan hina istrinya, jangan hina sahabatnya, apalagi menghina syariatnya saudara. Jangan, nggak boleh. Dan jangan pula hina para keturunannya saudara. Kami para habaib nggak maksa. Orang mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Yang untung yang percaya, yang rugi nggak percaya saudara. Enggak, habaib nggak ada masalah. Mau diakui nggak diakui saudara, kami tetap mengatakan bahwa datu-datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui saudara bahwa lembaga nasab Ba'alwi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Yang sempurna memang gak ada di dunia yang sempurna saudara. Kekurangan akan selalu ada, tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan saudara keturunan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah saudara. Enggak mau dicaci maki habaib dari dulu. Habaib ini dari dulu dicaci maki, dihina, difitnah saudara, mau dibunuh, itu dia dari dulu saudara. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan
bahwa gerakan anti Ba'alwi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam, saudara. Mereka nggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka nggak mau ulama dan kiai punya pengaruh berakar di tengah masyarakat, saudara. Hati-hati, ulama dan habaib, saudara, di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim, punya mimbar-mimbar dakwah, jutaan orang yang mengikuti mereka, jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka, saudara. Ini bagi kelompok anti-Islam adalah ancaman. Ini bagi kelompok anti-Islam, saudara, ini ancaman sangat berbahaya. Mereka nanti nggak bisa bebas untuk ngerampok di negeri kita kalau kiai habaib bersatu bersama umat. Betul? Betul? Takbir. Makanya habaib kiai mesti diadu dulu. Nah sekarang umat udah terlanjur percaya sama kiai sama habaib. Oh caranya cabut kepercayaan umat. Bagaimana cara mencabut kepercayaan terhadap kiai? Disebarluaskan berita. Awas, di pondok pesantren banyak kiai mesum, banyak kiai suka menggauli santriwatinya. Fitnah. Ya, kalau ada oknum 1, 2, 3, mereka bukan malaikat, saudara, tapi memfitnah pondok pesantren tempat mesum, biadab. Tujuannya apa? Supaya orang gak ke pesantren, supaya orang gak percaya sama kiai. Ah, kiai apa? Tuh kiai di sana mesum. Ah, kiai apa? Tuh kiai di sana berbuat maksiat. Ah, kiai apa? Dia pengen cabut kepercayaan umat kepada kiai, saudara. Begitu juga kepada habaib. Bagaimana supaya umat nggak percaya lagi sama habaib? Gampang, cabut saja kepercayaan umat bahwa habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Cabut, bilang saja habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Kalau umat percaya, maka habaib akan ditinggal oleh umat. Selesai. Masya Allah, jahat tidak? Saya tanya, jahat tidak? Nah, ini politik begini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bersatu dengan ulama, siap bersatu dengan kiai, siap bersatu dengan ajengan, siap bersatu dengan habaib. Takbir. Nah, tapi nggak usah khawatir. Saya kemarin ke Hall Gresik, lautan manusia, saudara. Ternyata habaib masih makin dihina, acara hallnya makin membludak yang datang. Betul, betul. Termasuk ini hari di sini, saudara. Di sini tadi dari depan memasuk ke dalam aja setengah mati. Untung paru-paru gua 4. Satu kempes masih ada 3. Lu sih mendesek-desekan lagi loh. Orang Habib jalan kasih jalan, betul, betul. Ini untung Habib Agil gantungnya 3. Tadi repot juga jagain saya. Ternyata di sini kita lihat habaib makin difitnah, makin dihina, umat makin berduyun-duyun datang menunjukkan cintanya kepada habaib. Betul, betul. Makanya saya ajak, pokoknya ada hall-hall kiai-kiai, hall ajangan-ajangan, hall habaib-habaib, penuhi, saudara. Karena kalau ini penuh, habaib ulama tidak bisa diadu, maka gerombolan-gerombolan tadi mereka akan meriang, mereka akan mati berdiri.